Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Susilowati, saya mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Ekstensi Akuntansi. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap penerapan PSAK, yaitu PSAK 8 peristiwa setelah periode pelaporan, PSAK 68 pengukuran nilai wajar, dan PSAK 71 instrumen keuangan. Nah, seperti yang kita ketahui, sejalan dengan perkembangan situasi pandemi global virus corona atau COVID-19, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI menyadari bahwa ketidakpastian yang dihasilkan dari pandemi ini dapat secara signifikan mempengaruhi pertimbangan atau judgement entitas dalam menyusun laporan keuangan. DSAK IAI memutuskan untuk menerbitkan publikasi ini sebagai petunjuk atau guidance khususnya bagi entitas bisnis dalam mengaplikasikan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berbasis prinsip untuk penyusunan laporan keuangannya. SAK yang berbasis prinsip tersebut memberikan ruang bagi entitas dalam menggunakan pertimbangannya untuk menyelesaikan permasalahan akuntansi yang timbul akibat pandemi COVID-19. Namun kemungkinan penggunaan pertimbangan tersebut tidak dapat disalahgunakan oleh entitas untuk pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang tidak mempresentasikan secara tepat posisi dan kinerja keuangan entitas yang sebenarnya. Demi menjaga konsistensi penerapan SAK, DSAK IAI memutuskan untuk memberikan petunjuk mengenai penerapan standar-standar tertentu yang relevan dengan dampak dari pandemi COVID-19. DSAK IAI juga telah mempertimbangkan publikasi serupa yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi lainnya, misalnya saja International Accounting Standards Board atau IASB. Publikasi DSAK IAI ini bertujuan untuk memberikan petunjuk apakah pandemi COVID-19 merupakan peristiwa setelah tanggal periode pelaporan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan 2019 atau tidak. Nah, selanjutnya ada dampak COVID-19 terhadap penerapan PSAK 8 peristiwa setelah periode pelaporan. PSAK 8 paragraf 03 mendefinisikan peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan atau adjusting events sebagai peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan. Sedangkan peristiwa non-penyesuai setelah periode pelaporan atau non-adjusting events mengindikasikan kondisi yang timbul setelah periode pelaporan. Pada tanggal 31 Desember 2019, seperti yang kita ketahui, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendapatkan laporan dari negara Cina bahwa telah terjadi beberapa kasus penyakit pernafasan di kota Wuhan dari virus yang belum diketahui. WHO tersebut baru mengumumkan wabah ini menjadi darurat global atau global emergency pada tanggal 30 Januari 2020. Kasus pertama pasien positif COVID-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Memperhatikan fakta-fakta yang terjadi berdasarkan lini masa atau timeline yang telah terjadi, DSAK IAI memandang bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia bukanlah peristiwa penyesuai yang mempengaruhi penyajian jumlah yang diakui di laporan keuangan 2019. Entitas harus memastikan bahwa pengukuran aset dan liabilitas mencerminkan kondisi yang ada pada tanggal pelaporan keuangan. Namun demikian, PSAK 8 paragraf 14 juga meminta entitas mempertimbangkan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan jika entitas meyakini bahwa terdapat peristiwa setelah periode pelaporan yang sangat signifikan sehingga dapat mengancam kelangsungan usaha di masa depan. Entitas harus menggunakan pertimbangannya
Apakah pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi kelangsungan usaha entitas dengan mempertimbangkan semua fakta dan informasi yang relevan, termasuk program-program relaksasi yang diberikan pemerintah? Nah, selanjutnya dampak COVID-19 terhadap penerapan PSAK 68 pengukuran nilai wajar. PSAK 68 pengukuran nilai wajar mengukur nilai wajar di tengah volatilitas pasar yang signifikan. PSAK ini berusaha meningkatkan konsistensi dan daya banding dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan terkait melalui suatu hierarki nilai wajar. Tujuannya, pengukuran nilai wajar adalah untuk menentukan harga di mana transaksi teratur atau orderly transaction akan terjadi antara pelaku pasar atau market participants dalam kondisi pada tanggal pengukuran. PSAK 68 mengatur hierarki pengukuran nilai wajar, yakni pengukuran dengan input informasi yang dapat diobservasi atau harga kuotasian di pasar aktif yaitu level 1 dan pengukuran dengan teknik valuasi lainnya level 2 dan level 3. Seperti yang kita lihat dalam tabel hierarki nilai wajar level 1, karakteristiknya yaitu dapat diobservasi. Yang kedua, harga kuotasi di pasar aktif tanpa penyesuai. Contohnya, harga saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, contohnya harga kontrak berjangka komoditas pertanian di Bursa Berjangka. Di level 2 karakteristiknya itu harga kuotasi di pasar aktif untuk item yang serupa. Yang kedua karakteristiknya yaitu harga kuotasi untuk item yang identik atau serupa, tidak ada pasar aktif. Contohnya, harga penawaran yang diberikan dealer untuk sekuritas yang tidak liquid dan dealer siap dan mampu untuk bertransaksi. Nah, di level ketiga itu ada karakteristiknya input yang tidak dapat diobservasi dan tetap diperlukan. Contohnya data yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan, nilai yang dihasilkan dari model yang dibuat dengan asumsi manajemen yang tidak dapat dikaitkan dengan data pasar yang tersedia dan teramati. Selanjutnya, PSAK 68 paragraf 77 mensyaratkan bahwa harga kuotasian atau quote price di pasar aktif adalah bukti yang paling andal dari nilai wajar dan digunakan tanpa penyesuaian apapun untuk mengukur nilai wajar. Sehingga jika harga kuotasian tersedia, maka tidaklah tepat untuk melakukan penyesuaian atas harga kuotasian atau mengabaikan transaksi yang menghasilkan harga kuotasian, kecuali jika transaksi tersebut ditentukan sebagai transaksi tidak teratur atau not orderly. Namun demikian, ketika volume transaksi atau tingkat aktivitas perdagangan di bursa menurun secara signifikan, tidak mudah untuk menentukan apakah suatu transaksi tersebut dalam suatu transaksi yang tidak teratur, atau tidak. Tidak tepat bagi entitas untuk menyimpulkan bahwa seluruh transaksi di pasar yang mengalami penurunan volume atau tingkat aktivitas sebagai transaksi yang tidak teratur. Transaksi semacam itu dianggap teratur hampir di semua situasi. Entitas juga harus mempertimbangkan apakah suatu transaksi adalah teratur atau tidak untuk setiap transaksi pada level instrumen per instrumen karena instrumen dapat memiliki kesimpulan analisis yang berbeda, sekalipun diperdagangkan di bursa yang sama dengan kecenderungan umum menurun. Selanjutnya PSAK 68 paragraf PP 43 menjelaskan keadaan yang dapat mengindikasikan bahwa transaksi adalah tidak teratur. Namun secara implisit terdapat anggapan yang tidak terbantahkan bahwa transaksi yang dapat diobservasi antar pihak yang tidak berelasi adalah transaksi teratur.
Selanjutnya, paragraf PP 44 dalam kurung C menjelaskan bahwa entitas tidak dapat mengabaikan informasi yang dapat diobservasi pada tanggal pelaporan, namun entitas harus memberikan bobot pertimbangan yang lebih rendah untuk harga pasar yang terjadi ketika suatu transaksi dianggap tidak teratur. Bila dibandingkan harga pasar yang telah terjadi sebelumnya di saat transaksi tersebut dianggap teratur. Nah, selanjutnya, dampak COVID-19 terhadap penerapan PSAK 71 instrumen keuangan. Penerapan awal pada 1 Januari 2020. Publikasi ini juga bertujuan memberikan klarifikasi dan panduan dalam mempertimbangkan apakah pandemi COVID-19 tidak dapat mempengaruhi perhitungan kerugian kredit ekspektasian atau KKE atau Expected Credit Loss atau ECL pada tanggal penerapan awal PSAK 71 pada 1 Januari 2020. Konsisten dengan prinsip umum dalam PSAK 8 yang dijelaskan sebelumnya, pengukuran KKE dalam PSAK 71 paragraf 5.5.17 dalam kurung C mensyaratkan entitas mengukur KKE dengan cara yang mencerminkan informasi yang wajar dan terdukung atau reasonable and supportable information yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan atau without undue cost or effort. Pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Mempertimbangkan fakta bahwa pengetahuan dan informasi mengetahui pandemi COVID-19 di Indonesia tidak tersedia pada tanggal 31 Desember 2019, maka entitas tidak dapat menggunakan informasi ini dalam mengukur KKE, termasuk memasukkan informasi tersebut ke dalam skenario permodelan sesuai estimasi probabilitas tertimbang pada tanggal penerapan awal PSAK 71, yaitu tanggal 1 Januari 2020. Nah, selanjutnya kerugian kredit ekspektasian atau KKE. Publikasi DSAK ini memberikan petunjuk bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perhitungan KKE pada tahun 2020, terutama dikaitkan dengan beberapa kebijakan relaksasi yang dikeluarkan oleh otoritas atau pemerintahan. PSAK 71 menjabarkan kerangka kerja dalam penentuan jumlah KKE yang harus diakui dengan pendekatan yang umumnya digunakan. Pada setiap tanggal pelaporan keuangan, entitas mengukur penyisihan KKE 12 bulan yang dalam praktiknya sering disebut sebagai berada dalam stage 1 untuk suatu instrumen keuangan, yakni resiko kerugian selama 12 bulan ke depan jika resiko kredit instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal PSAK paragraf 5.5.5 atau penyisihan KKE sepanjang umur lifetime yakni risiko kerugian sepanjang sisa umur ekspektasian instrumen keuangan jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal PSAK 71 paragraf 5.53. Dengan demikian, PSAK 71 mensyaratkan bahwa KKE sepanjang umur diakui jika terdapat peningkatan signifikan dalam resiko kredit atau PSRK atau significant increase in credit risk atau SICR pada suatu instrumen keuangan. Penilaian atas PSRK mensyaratkan entitas untuk menilai perubahan risiko gagal bayar atau risk of default yang timbul selama umur ekspektasian dari suatu instrumen keuangan PSAK 71 paragraf 5.5.9. Dalam menilai apakah telah terjadi PSRK maupun dalam mengukur KKE, entitas mempertimbangkan seluruh informasi yang wajar dan terdukung termasuk informasi masa depan PSAK 71 paragraf 5.59. Informasi yang wajar yang terdukung merupakan informasi yang secara andal tersedia pada tanggal pelaporan yang diperoleh tanpa membutuhkan biaya ataupun upaya yang berlebihan, termasuk informasi mengenai peristiwa masa lalu, kondisi saat ini, dan perkiraan kondisi
Inovasi Ekonomi Masa Depan dalam PSAK 71 paragraf PP 5.5.49 dan pertimbangan yang dilakukan dalam mengukur KKE PSAK paragraf PP 5.5.50. Nah, sekian presentasi saya mengenai dampak COVID-19 terhadap PSAK. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.